Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini akan dijelaskan mengenai cara membuat environment untuk berlatih basis data. Jadi di sini kita akan menggunakan database dari contoh dari database Oracle yang bernama HR ya, Human Resource. Tapi kita akan membuatnya karena kita latihannya menggunakan XAMPP dengan databasenya dulu namanya MySQL, sekarang disebut dengan MariaDB ya. Jadi sudah ada filenya, nanti bisa di-download, ada linknya ya, akan ada di deskripsi video. Oke, jadi pertama pastikan kalian sudah menginstal XAMPP ya. Jadi kita butuh XAMPP karena di dalam XAMPP dia kan punya Apache server ya, punya FTP, dan tentunya punya database-nya di situ ada MariaDB. Jadi silakan download XAMPP terus diinstal. Nanti kita, karena di sini hanya untuk database, jadi kita menggunakan MySQL-nya. Jadi di komputer saya sudah diinstal XAMPP-nya ada di C ya, C, terus ini XAMPP. Oke, ya di sini ada folder MySQL. Nah, jadi untuk mengakses database MySQL-nya ya, di sini bisa dua cara. Pertama, kita memanfaatkan interface phpMyAdmin ya. Oke, localhost, ini sudah ada historinya, localhost /phpMyAdmin. Oke, nah ini dia. Kalau misalnya kita jalankan dan tidak berhasil ya, berarti kemungkinan XAMPP-nya belum dijalankan. Jadi dicek saja di sini XAMPP, terus di sini ada XAMPP control. Nah, ini pastikan ini jalan, minimal di MySQL. Apache-nya juga harus jalan kalau untuk mengakses dari localhost, karena ini untuk Apache servernya. Oke, jalan. Jadi di sini ada database yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau fresh install berarti database-nya mungkin hanya phpMyAdmin, performance scheme, MySQL ya. Oke, itu cara pertama. Jadi di sini kita bisa buat database ya. Terus ada juga kita bisa memanfaatkan command prompt. Oke, untuk command prompt Windows bisa tekan Windows R ya, Windows R bersamaan. Terus di sini kita ketik cmd, terus enter. Nah, di sini kalau kita ketikkan perintahnya MySQL, nah di sini MySQL is not recognized as an internal or external command. Nah, berarti ini perintah MySQL-nya belum dikenal di lingkungan Windows-nya ini. Jadi kita perlu menambahkan alamat aplikasi MySQL ini ke variabel lingkungan di Windows. Jadi kita masuk di XAMPP, terus MySQL, terus di bin ya, masuk di bin. Jadi
aplikasi MySQL-nya itu ada di sini, XAMPP MySQL bin. Jadi ini kita copy, terus, nah untuk menambahkan itu kita nih klik kanan di PC kita, klik kanan, terus property. Nah di sini ada advanced system setting. Nah di sini ada environment variable. Nah di sini di bagian path yang di sini ya, yang di system variable, kita bisa klik 2 kali ya, atau edit bisa. Nah di sini ada alamat-alamat aplikasi yang sudah ditambahkan di environment variable. Jadi sisa kita tambahkan. Nah, tadi kan sudah di copy, sisa di paste. Oke. Nah, oke. Nah, kita coba. Nah, ini perlu di restart ulang CMD-nya. Nah, coba kita. Nah, kalau kita tulis MySQL sudah ada masih error, tapi pesannya sudah berbeda. Access denied for user at localhost using password no. Jadi ini belum di set passwordnya, enggak apa-apa. Jadi kita masuk untuk aplikasinya ini, MySQL min-u ini namanya usernya root, habis itu min-p itu passwordnya kan kosong, sisa di enter. Oke. Jadi ini sudah berhasil masuk ya. Sebenarnya walaupun foldernya di MySQL, tapi dia sudah keterangannya MariaDB. Jadi MariaDB ini dikembangkan dari MySQL. Oke. Jadi misalnya kita mau lihat database. Kalau mau lihat database, show databases. Nah ini database yang ada. Sekarang untuk latihan SQL dan database-nya, kita harus membuat database dulu. Jadi kita memanfaatkan database HR, Human Resource dari Oracle yang sudah diubah sesuai untuk versi MySQL atau MariaDB. Jadi kita buat, jadi create database, kita beri nama myhr. Oke, di sini query oke, one row affected. Jadi kita eksekusi lagi, so database, apakah database-nya sudah ditambahkan. Jadi untuk mengeksekusi perintah yang sudah dilakukan sebelumnya itu bisa pakai tombol arah ke atas. Nah, ini saya tekan atas, ke bawah, show database lagi. Nah, sudah ada di sini MySQL. Nih, MySQL, myhr. Oke, kalau sudah, kita perlu menggunakan database tersebut. Berarti kita use myhr. Nah, database change. Nah, ini sudah berubah dari awalnya ini tadi MariaDB non, sekarang ada MariaDB kurung siku nama database-nya myhr. Jadi ini database yang aktif sekarang adalah myhr. Oke. Sekarang kita coba, ini kan coba kita, sekarang kan data tabelnya masih kosong. Coba. Nah, show tables-nya
empty set, jadi tidak ada tabelnya, masih kosong. Jadi kita impor saja database yang sudah ada. Jadi di sini saya buka. Nah, di sini nanti akan diberikan link untuk mendownload MyHR ini, myhr.sql. Oke. Coba. Jadi untuk mengimpor database MyHR, ya, ini SQL-nya, maka kita menggunakan perintah source, ya. Terus ini kita copy alamat filenya, karena kita tidak berada di command prompt-nya ini tidak dijalankan di satu folder dengan file myhr.sql. Kalau command prompt-nya berada di satu folder, maka tidak apa-apa, kita langsung source myhr.sql. Tapi ini, jadi kita tulis begini, tidak apa-apa, source myhr.sql. Hanya karena kita berbeda folder, maka kita harus memberikan alamat absolutnya, ya, alamat lengkapnya. Oke, jadi kalau di Windows saya klik kanan, maka otomatis yang di copy tadi dipastikan ke sini. Oke, ini baru alamat foldernya, terus nama filenya. Jadi disesuaikan, ini backslash. Tapi biasa coba yang slash biasa juga jalan. Oke, habis itu nama filenya myhr. Ingat, ini ekstensinya adalah .sql. Kita jalankan. Oke. Proses importnya sedang berjalan. Query oke, records 0, duplicate 0. Kita tunggu. Oke, ini sudah selesai. Untuk mengecek tadi kan tablesnya kosong, coba kita show tables lagi. Oke, ini sudah ada, kita punya 11 row, ini maksudnya 11 baris, ya. Ada 11 tabel, country, currency, department, employee, job grade, job history, job language, location, region, spoken language. Oke, jadi ini database kita sudah siap. Jadi bisa dimanfaatkan untuk latihan mempraktikkan perintah-perintah SQL. Jadi di sini juga ada database Northwind, ya. Jadi Northwind ini, kalau Northwind ini dari SQL Server, ya, Northwind hanya sudah diubah menjadi format MySQL. Jadi kalau sebenarnya dia punyanya SQL Server. Nah, jadi kalau mau download juga itu bisa cari download MySQL Northwind. Nah, ini sudah di GitHub. Nah, ini lengkap. Jadi ada Northwind IRD, Northwind SQL. Jadi ada dua, ya. Ada SQL-nya untuk skemanya dan Northwind datanya untuk input datanya. Jadi ini database Northwind yang ini tuh digunakan untuk kalau kita belajar di W3 School. Oke, jadi W3 School itu ini w3school.com. Nah, di w3school.com terus tutorial server side learn SQL. Nah, di sini coba kita intro. Oke.
Nah ini kalau kita di skill select terus di demo database, di sini jelaskan below is a selection from customers table in the Northwine sample database. Jadi dia menggunakan sampel database dari Northwine. Jadi kalau mau belajar di W3 School, pastikan diinstal dulu, diimport. Langkah-langkahnya sama dengan kita mengimport dari MyHR. Jadi ini hanya hati-hati kalau mendownload di GitHub-nya tadi. Yang ini, oh ini sudah terbuka tadi. Nah, misalnya kita klik ini Northwine, terus kita raw. Nah ini coba kita save. Nah ini hati-hati, save as tab-nya teks dokumen, nanti jadinya seperti ini. Nah, pastikan all file ya. Nah, jadi itu cara untuk mendownload Northwine SQL. Jadi selain Northwine skemanya, di download juga datanya. Ini data, jangan lupa. Oke, supaya ini tabel-tabel ini bisa dipraktikkan. Oke, jadi mungkin kita cek dulu mungkin di phpMyAdmin. Nah ini sudah ada MyHR, database-nya juga, misalnya kita pilih employee. Oke, sudah lengkap. Jadi kita akan berlatih memperhatikan SQL dengan memanfaatkan database MyHR ya. Jadi bisa juga kita pakai Northwine ya. Nah, nanti diinstal dua-duanya bagi yang ingin berlatih. Oke, cukup sekian untuk persiapan pembuatan database untuk latihannya. Oke. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.